Ya Rabbi bil Mustafa. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala fi ayatin ukhra, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah i'tikaf Masjid Al-Barakah yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah niat tadi masuk ke dalam masjid? Sudah ya? Yang belum, yuk bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat untuk beriktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak ibu saudara, tidak terasa memang ya, Ramadan kita sudah masuk di fase ketiga dari bulan Ramadan ini ya. Fase pertama 10 hari pertama yang dikatakan awaluhu rahmah ya. 10 hari pertama merupakan rahmatnya Allah. Wa awsatuhu 10 hari kedua maghfirah, ampunannya Allah. Wa akhiruhu 10 terakhir dari bulan Ramadan itqum minan nar, dibebaskan kita dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang ya, ketika di 10 terakhir dari bulan Ramadan ya, Rasulullah tidak pulang lagi ke rumah. Ya, tapi Rasulullah berada di mana? Di masjid. Ya, dia udah nggak pulang lagi ke rumah itu. Kalau kita tadi masih pulang ke rumah ya. Ya, Rasulullah nggak pulang ke rumah, diam di masjid beriktikaf itu. Ya. Sejak dari habis tarawih sudah niat anawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dia nggak pulang lagi ke rumah. Ya. Kenapa? Karena tadi ya dia mengejar ya ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Beliau mencari ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan semata-mata apa? Bukan semata-mata ngejar Lailatul Qadar, bukan. Ya. Ini yang terkadang kita salah persepsi. Salah persepsinya bagaimana? Oh, 10 terakhir itu ada di malam-malam ganjil. Dari 10 terakhir ada yang namanya 1 malam
yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, Lailatul Qadri khairum min al-fisyahr. Ya, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, itu katanya beradanya di 10 terakhir, ya, dan di malam-malam ganjil. Sebetulnya enggak itu yang dimaksud. Seseorang kita, ya, ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, bukan menjaga malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir, ya, apalagi pakai ngancam tadi itu cuman malam ganjil. Ini malam genap ya, tanggal 22, ya. Akhirnya apa? Jamaahnya nggak banyak karena malam genap. Besok malam ganjil penuh lagi. Itu namanya bukan Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar, ya. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang ingin menggapai Lailatul Qadar, dia jaga Ramadannya. Dia jaga Ramadannya dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena Lailatul Qadar bukan di 10 terakhir, bukan di malam-malam ganjil, bukan. Ya. Ketika kita ingin mencapai kemenangan, tentunya startnya dari mana? Dari awal. Nggak bisa dong balap lari mau menang, ya, nggak start dari awal, di tengah-tengah lari kenceng, nggak bisa. Ya. Kena dis yang model begitu, nggak haji katanya. Enak aja kok mau lomba, cuman startnya di akhir doang, ya. Pengen dapat Lailatul Qadar, enggak. Pengen dapat Lailatul Qadar tadi itu, start awal, ya, sampai akhir Ramadan, jaga dengan baik. Baru orang-orang yang begini ini yang mampu dan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi jangan pernah mimpi, saya katakan jangan pernah mimpi kalau kemarin-kemarin nggak pernah terawih, kemarin-kemarin nggak pernah iktikaf, kemarin-kemarin nggak pernah baca Quran, kemarin-kemarin nggak pernah duduk di majelis ilmu, tiba-tiba sekarang 10 terakhir nih, 10 terakhir setar nih benar-benar udah nggak pulang-pulang lagi sampai kayak cicak masjid. Tahu cicak masjid, nempel aja. Kemarin-kemarin nggak datang, kemarin-kemarin nggak hadir, kemarin-kemarin nggak tarawih. Kenapa di akhir kepengen malam Lailatul Qadar kita raih? Nggak bakal. Mau mendapatkan Lailatul Qadar, jaganya start awal sampai akhir, baru tuh. Makanya kalimatnya bagaimana? Man somahu wa qamahu. Barang siapa yang puasanya dan mendirikan Ramadannya. Mendirikannya kapan? Sejak awal. Ini banyak yang salah persepsi. Ini makanya pantas kalau malam genap sekarang. Kemarin udah mulai belum? Banyak nggak? Banyak ya? Kenapa sekarang nggak? Karena tadi ngancem. Ya. Ngancem tadi. Besok malam 23 coba rame lagi. Yang begitu nggak bakal dapat. Kenapa? Karena tadi kita pun nggak tahu apakah kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar kayak apa malam Lailatul Qadar. Nggak ada yang tahu. Ya. Jangan pernah bilang begitu. Nih, apa namanya? Syahrial. Kalaupun memang mau dapat Lailatul Qadar, maaf loh, bukan yang model begini nih, bukan. Yang datangnya cuma jam 2 doang. Harusnya dia tuh yang dapat itu. Lah hari-hari di masjid, hari-hari di masjid, nyiapin meja, nyiapin air. Kudunya kan dia yang dapat Lailatul Qadar. Tahu nggak kalau bisa dapat Lailatul Qadar? Nggak ada siapapun yang tahu. Khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih berapa tahun? 83. Ya, 83 tahun. Ketika kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada 83 tahun. Maka tadi keberkahan nanti yang dia lihat tadi itu. Ya. Bagaimana seseorang tadi bisa mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Lihat dari kehidupan setelah Ramadan dan sebelum Ramadan. Tuh baru bisa kelihatan. Enggak ujug-ujug cek orang Sunda teh. Enggak bisa tiba-tiba ya. Cuman datang malam ganjil, terus waduh, ini dapat Lailatul Qadar. Bukan, nggak bisa begitu. Ya. Maka, yuk, Bapak yang sudah hadir
sejak dari awal Ramadan, ya, jangan diancam ini Lailatul Qadar. Ya, terus, ya, hari ini datang, besok ganjil, datang lagi, besok 24, ya datang lagi, terus jaga itu Ramadan, ya. Berharap apa? Mudah-mudahan terlihat nanti setelah Ramadan bagaimana kehidupannya, ya. Bagaimana dia bermasyarakatnya, bagaimana dia dengan Allahnya, itu akan terlihat. Kalau memang eta keneh, tahu eta keneh? Podo wae, ya, nggak ada perubahan, jangan bermimpi, oh saya dapat Lailatul Qadar, mungkin lo jauh real, ya. Ya. Tadi Syaril bilang, Mas Ustaz, kalau Lailatul Qadar mestinya saya yang dapat ya Ustaz. Lah iya, mestinya lo yang dapat ketimbang dia nih. Iya kan? Iya kan? Orang dia adanya tiap hari di masjid, ya. Tapi kan nggak ada siapapun yang tahu, ya. Apakah Uda, apakah ya Asril kan nggak tahu, apakah saya nggak ada yang tahu, apakah Ustadz juga pasti dapat, belum tentu. Wong Ustadznya juga datangnya cuma tadi jam 1 kok. Maka jaga pelihara tadi itu, ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, beruntung kalau saya katakan, ya. Kenapa? Ketika kita mampu mendirikan Ramadan, ya, mampu mendirikan Ramadan tadi dari awal sampai akhir, dan tadi yang dibilang khairum min alfi syahr, ya, lebih baik daripada 1000 bulan, berarti lebih baik daripada 83 tahun. Ya. Maka usia kita belum tentu sampai 83, belum tentu, ya. Hari ini tadi habis maghrib, sepupu saya, anak dari adik ibu saya, usianya baru berapa? Baru 42 tahun, ya. Cuma asar tiba-tiba pingsan, nggak sadar diri, habis maghrib sudah nggak ada. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. 42. Masih muda betul. Apakah tadi juga mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah nanti juga namanya meninggalnya di bulan Ramadan enggak diazab oleh Allah? Ya enggak juga. Ini kan kadang-kadang begini. Kalau bulan Ramadan mati enggak disiksa. Enak benar. Emang bisa pesan begitu sama malaikat, ya? Kalau mati bulan Ramadan jangan disiksa ya. Emang bisa pesan begitu? Enggak. Maaf, ya. Idza jaa Ramadan, idza jaa Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, datang bulan Ramadan, tuftahu abwabal jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa tughlaqu abwaban nar, ditutup pintu-pintu neraka, ya. Lalu setan-setan diikat, dibelenggu, kan begitu ya? Apa maksudnya? Tuftahu abwabal jannah, dibuka pintu-pintu surga, ya. Apakah tadi karena dibuka pintu surga, terus mati bulan Ramadan, karena pintu surga dibuka, langsung masuk surga? Enggak begitu konsepnya. Waktu kelaku abwa benar, tutup pintu neraka, berarti enggak masuk neraka, orang ditutup. Enggak begitu konsepnya. Tuftahu abwabal jannah, dibuka pintu-pintu surga. Siapa yang buka pintu surga? Siapa yang buka pintu surga? Bukan Allah yang buka pintu surga. Yang buka pintu surga siapa? Kita sendiri. Sholatnya, bangun malamnya, tadarus Qur'annya, sodakohnya, itu namanya kita buka pintu surga. Lah kalau bulan Ramadan, sholat kagak, ngaji kagak, sodakoh kagak, ibadah kagak, ya, ngasih makan orang puasa kagak, pengen masuk surga, muka lo jauh, ya kan tuh. Itu maksudnya tuftahu abwabal jannah. Bagaimana amalia kita? Waktu ngelaku abwaban nar, ditutup pintu neraka. Siapa yang tutup pintu neraka? Ya kita juga. Kenapa kok kita tutup pintu neraka? Kalau tahu itu memang dilarang, jangan kita kerjain. Kalau memang tahu itu nggak boleh, jangan kita kerjain. Namanya apa? Kita tutup itu pintu neraka. Ini kagak. Siang-siang Ramadan, Bu, Bu,
Siang-siang bulan Ramadan ngomongin orang. Si Anu begini. Shh, jangan ngomongin orang. Siang-siang bulan Ramadan. Gak baik. Ntar kalau udah buka, baru ngomongin orang. Kalau udah buka, enak aja. Ya, nggak begitu konsepnya. Waktu laku abwa benar yang menutup pintu neraka kita sendiri. Ya. Lalu tadi dibilang, Ja'a Ramadan, datang bulan Ramadan. Setan, iblis, ya, semua dibelenggu, semua diikat. Yang ikat siapa? Yang membelenggu siapa? Allah. Enggak. Yang ikat siapa, Ibu? Kita sendiri. Kalau memang setan itu diikat di bulan Ramadan, tadi siang, saya mau ceramah tadi siang. Ya Allah Rabbi. Tadi saya ceramah siang. Itu ada supir mikrolet. Bukan Jaklingko, bukan mikrolet. Uber-uberan. Dalam hati saya uber-uberan. Mana pakai topi haji begini nih? Pakai topi haji, itu yang ada supir. Uber-uberan cari penumpang pakai topi haji. Dalam hati saya, ya Allah, Islami banget nih orang. Supir bulan Ramadan pakai topi haji. Kan begitu? Pas saya selip, merokok, ya. Pakai topi haji bulan Ramadan. Cari penumpang uber-uberan. Tapi, kalau emang setan diikat, dia belenggu. Ada nggak yang begitu? Ada. Siapa yang ikat setan? Siapa yang belenggu setan? Kekuatan iman kita. Ya. Kalau memang setan dibelenggu, setan diikat, ngapain itu warteg buka siang-siang bulan Ramadan? Warteg buka nggak? Buka, tapi pakaiin hordeng. Yang makan nggak kelihatan. Kita lihat begini, kakinya gelantungan di atas bangku, betul? Hah? Kaki yang nggak nginjak tanah, setan bukan? Nah itu setannya. Ya Allah. Jadi yang dikatakan Ja'a Ramadan, ya, bulan Ramadan datang, masuk bulan Ramadan, setan diikat, setan dibelenggu. Siapa yang mengikat? Kita. Dengan apa? Kekuatan iman, kekuatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ingin menggapai tadi Lailatul Qadar, dia yang mampu menjaga dari start awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan Lailatul Qadar nggak bisa diancam. Nggak bisa diancam. Besok nih tanggal 25 nih, pasti turun Lailatul Qadar nih. Gua mau itikaf di Masjid Al-Barkah. Nggak begitu, bro. Nggak begitu. Ya, terus jaga dari awal sampai akhir. Ya, mudah-mudahan ini yang hadir di tanggal genap ya, maupun besok di tanggal-tanggal ganjilnya ya, sampai akhir Ramadan, bahkan Bapak Ibu sudah start dari awal Ramadan adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar ya. Kenapa? Karena tadi tidak siapapun yang tahu ya di antara kita, bahkan diri kita sendiri pun nggak tahu apakah saya mendapatkan Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Hanya Allah. Dan bagaimana kehidupan kita setelah Ramadan. Ya. Yuk, bina dari sekarang. Ya. Bapak, Saudara, ya. Jadi saya berharap pagi hari ini sebetulnya Dasril kepengen tuh banyak ditanya sama Bapak, sama Ibu. Bu, bisa dibuka hordengnya dikit itu? Biar ibunya bisa. Saya kepengen pagi hari ini kita bukan mendengarkan ceramah, tapi yuk kita diskusi, kita tanya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, itu PR buat saya. Tapi kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kenapa? Karena kita banyak sekali masalah dalam hidup. Ya, kita punya banyak masalah dalam hidup. Ya, maka kalau orang yang sudah mampu bangun iktikaf di waktu jam 2:30, yang kemarin waktu saya ceramah tarawih saya sudah sampaikan, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang ya. Dari 24 jam Allah kasih buat kita, dari 24 jam Allah kasih buat kita ada satu waktu ya yang mahal, yang bagus. Bahkan Allah jelaskan kapan? Wa minal laili fatahajjaj bihi, dan dari sepertiga malam sujudlah kau kepadaku, menangislah kau kepadaku, bersendaguraulah kau kepadaku ya, berkeluh kesahlah kau kepadaku, kata Allah. Nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam
mudah. Ya, pasti akan aku berikan solusi jalan keluar yang baik. Kapan? Kalau kita bangun di sepertiga malam. Tadi sudah kita bangun, tadi udah kita sholat tahajud, udah kita sholat hajat, udah sholat yang lainnya. Silakan. Ya, di situ kita ngadu kepada Allah, ya Allah, aku punya masalah, ya Allah. Ya, hampir 27 tahun aku nikah, ya Allah. Ya Allah, biniku galaknya 17 setan, ya Allah. Lapor sama Allah kalau punya bini galak. Hah? Punya bini galak enggak? Enggak. Kalau punya bini galak, lapor. Ya Allah, kau yang mengutus dia, ya Allah. Yang mendampingi hidupku, ya Allah. 27 tahun, ya Allah. Galak banget, ya Allah. Balikkan mata hatinya, ya Allah. Lapor sama Allah. Kita punya masalah dengan istri kita. Ibu, kita punya masalah dengan suami kita. Lapor. Kita punya masalah dengan tetangga kita. Betul? Kita punya masalah dengan anak-anak kita. Pasti, Pak. Maka wa minal laili fatahajjaj bihi. Sepertiga malam bangun dong. Sujud dong. Nangis dong. Berkeluh kesah dong. Lapor dong. Ngobrol dong. Ya, kita hendak. Ya. Datangnya malam begini nih. Cuma di bulan Ramadan. Dan ini pun tadi. Saya katakan tadi. Ya. I'tikafnya bulan Ramadan cuma ngancem. Di malam-malam ganjil. Gimana? Jadi orang-orang yang mampu istiqamah itulah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, ada yang mau tanya dengan saya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ngaji banyak pertanyaan sebetulnya. Ada? Ibu, boleh tanya. Yuk. Tuh, kalau suruh bertanya, nggak ada yang mau bertanya. Bingung saya. Padahal masalah kita tuh banyak sekali. Ibu, mau tanya? Ayo, udah seru mau tanya? Tadi mau tanya di situ. Ayo sekarang di sini tanya. Ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Ini suruh tanya. Kita bertanya, kita cari solusi kok. Ayo. Banyak masalah sekali. Masalah keluarga, masalah anak. Banyak sekali yang harus kita selesaikan. Ada? Silakan. Kita cari solusinya di bulan Ramadan. Ada yang mau tanya? Ayo, silakan. Ini. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Ya. ibu saya kan jualan nasi, tapi jualannya siang. Siang. Kalau saya kan cuma bangun-bangun. Ya. Hukumnya gimana? Hukumnya bagaimana ya? Baik. Sebetulnya ibu saya jualan nasi. Ibu saya punya restoran. Ya. Jualannya pagi, jualannya siang. Terus hukumnya bagaimana tuh? Kan gitu ya. Kalau saja. Apakah dosa? Enggak dosa. Orang dia mencari rezekinya Allah kok. Dan dia jual nasi tadi bukan jual kepada orang yang berpuasa. Kenapa? Karena kita mayoritas di sini kan punya agama, ada 5 agama yang disahkan. Tidak semuanya Islam. Dan orang Islam sendiri mungkin ada perempuan yang dalam kondisi haid, ya. Atau tadi yang memang punya ayah atau punya suami dalam kondisi sakit yang memang tidak berpuasa, harus makan. Lalu mau cari di mana? Boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Artinya kalau memang tadi tujuannya itu, ya. Cuma kalau kita ingin kembali lagi menghormati Ramadan, memuliakan Ramadan, ya, jangan takut miskin. Kalau asbabnya takut miskin, ya, waduh, kalau gua nggak jualan, ntar anak gua makannya dari mana? Kalau gua nggak jualan, ntar bagaimana bayar kuliahnya? Ntar bagaimana bayar sekolahnya? Itu kan namanya takut miskin. Padahal kalau kita mau jujur, Allah memberikan rizki kepada kita 11 bulan. Betul? 11 bulan sudah kita dagang. Tiap hari kita dagang 11 bulan. Lalu bulan Ramadan, ya, siang hari bulan Ramadan, pagi hari bulan Ramadan, jangan dulu, tunda dulu, memuliakan Ramadan. Tujuannya memuliakan bulan Ramadan.
Nanti menjelang iftar, silakan kau mau jualan. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya memuliakan Ramadan. Maaf, Bang Ubay, googling restoran teras Bude. Googling teras Bude. Adanya di Blok M. Ya, teras Bude adanya di Blok M itu. Subhanallah. Kenapa? Saya paham betul. Itu yang punya teras Bude cuman lulusan sanawiyah. MTS, Madrasah Tengah Sawah. Ya, MTS, Madrasah Tengah Sawah, sanawiyah. Subhanallah. Maaf, saya tahu betul. Ya. Dia punya rumah, harganya saya tahu. Dia punya mobil, mulai dari mobil yang namanya Alphard, lalu yang namanya Mercy, yang namanya dunianya nih ya, saya ingin sampai dunia. Subhanallah, Allah kasih semua. Kenapa? Karena karyawannya 15 menit sebelum azan wajib sholat berjamaah. Gak ada orang yang punya restoran begitu. Hari Jumat datang ke situ jam 8 pagi, jam 9 pagi mau makan, gak bakal dilayani. Gak bakal dilayani, Pak. Kapan dilayaninya? Nanti setelah sholat Jumat. Ramadan begini, maaf, biar katanya mau makan apapun yang mahal di situ, nggak bakal dilayani. Nanti dia bukanya setelah maghrib. Miskin nggak dia? Enggak. Susah nggak dia? Enggak. Kenapa? Dia muliakan Ramadan. Soal kalau Mas tadi tanya, dosa nggak? Saya katakan nggak dosa. Ya. Kenapa? Karena tadi yang makan belum tentu kita yang umat Islam. Karena mungkin tadi yang walaupun dia Islam, mungkin dia sedang haid yang perempuan. Masa yang begini haid? Kan nggak mungkin yang begini haid. Hah? Masa yang model begini haid? Kan nggak mungkin. Haid nggak ada. Kan nggak mungkin. Hah? Tapi ketika kita muliakan Ramadan, subhanallah, 11 bulan Allah kasih rezeki. Ya. Itu saya tahu, dia beli restorannya saja. Dia beli restorannya, tanda tangan restorannya itu ada saya sebagai saksi. Berapa dia beli restoran? 68 miliar. Beli restoran 68 miliar. Cuman lulusan madrasah. Tapi kenapa kok? Karena dia muliakan Allah. Karena dia muliakan apa? Sholat berjamaah. Karyawannya, saya kenapa kok bisa ngomong begini? Karena saya ngisi, Pak. Kasih pengajian di restoran itu. Karyawannya 3 kali tidak sholat subuh berjamaah. Jangan nunggu dipecat. 3 kali nggak sholat subuh berjamaah, jangan nunggu dipecat. Keluar aja. Kenapa? Karena pasti akan dipecat. Karena pasti akan keluar. Saya bilang, kenapa kok bisa begini? Karena tadi bagaimana kitanya dengan Allah. Ya. Kalau kita sudah dengan Allah tepat waktu, kita sudah dengan Allah itu benar-benar, Allah pun akan memberikan tadi tepat waktu. Kenapa kok kita kayak gini-gini aja? Hah? Kenapa kok dagang kita begini-gini aja? Karena kita tadi sama Allahnya nggak tepat waktu. Gimana Allah tepat waktu? Ya. Muslim nggak dia tadinya? Bukan Muslim. Mu'allaf, Pak. Tapi ketika sudah merasakan asiknya dekat dengan Allah, ya, sudah merasakan asiknya bercengkrama dengan Allah, bersendagurau dengan Allah, subhanallah, itu sampai. Ya. Maka, Mas, kalau Mas tanya tadi, dosa enggak? Enggak. Ya. Cuman ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan Ramadan, jagalah Ramadan tadi. Kira-kira begitu. Ada yang lain? Silakan. Ya. Baik. Bang, ntar lo Ibu, sebentar Bapak dulu ya. Baik, Bapak ini sebentar. Ya, silakan. Silakan ayah Anda. Iya, dah.
Ya. Mhm. 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 Ya, baik. Sekali lagi, maaf, anak kita lahir ke muka bumi. Ibu, anak kita lahir ke muka bumi bukan kemauan anak. Ya, saya punya anak 4. Allah baru kasih saya putra dan putri 4 orang. Apakah anak saya yang putra dan putri tadi lahir ke dunia kemauan anak saya? Bukan. Kemauan siapa? Kemauan saya dan istri saya. Kemauan istri saya dan saya. Lalu Allah amanahkan, Allah titipkan anak-anak kepada saya 4 orang. Maka ketika anak lahir ke muka bumi, kita punya kewajiban. Jangan sampai Allah sudah kasih warning 1400 tahun yang lalu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu warning 1400 tahun yang lalu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu bisa menjadikan ujian buat kamu. Allah kasih warning lagi 1400 tahun yang lalu. Innama auladukum wa azwajukum aduwwun lakum. Sesungguhnya anak-anakmu dan istri-istrimu bisa menjadi musuh buat kamu. Artinya apa? 1400 tahun yang lalu Allah sudah kasih warning, Allah sudah kasih peringatan buat kita. Harta benda kita, anak-anak kita bisa menjadi ujian. Anak-anak kita, istri-istri kita bisa jadi musuh buat kita. Kenapa kok bisa begitu? Ketika kita lalai. Ketika kita lupa mendidiknya. Maaf, ayahanda. Bukan berarti nanti ayahanda berpikir, waduh kalau gitu nanti anakku jadi musuh buat aku. Sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Kita biarpun jadi orang tua, kita punya salah dengan anak. Betul. Sampaikan, anakku, kalian sekarang sudah berumah tangga. Dulu waktu kalian masih kecil, ayah terlalu sibuk mencari rezeki buat kalian. Sehingga ayah nggak pernah perhatian terhadap kalian, bagaimana agama kalian, bagaimana sholat kalian, bagaimana bacaan Quran kalian. Ayah terlalu lalai untuk dunia. Sehingga ayah nggak pernah mengajarkan kalian agama dengan baik. Bahkan ayah nggak sempat memanggil guru ngaji ke rumah untuk mengajarkan kalian. Karena ayah sibuk dengan dunia. Tapi ayah masih ada bersama kalian. Maafkan kalau sikap ayah yang kemarin ayah lalai. Tolong nak, tolong saya. Jangan sampai nanti ketika hari kiamat, ya, ketika kau diazab oleh Allah karena kau nggak bisa baca Quran, kau diazab oleh Allah karena kau nggak sholat, lalu kau minta keadilan Allah. Ya Allah, aku nggak bisa baca Quran, ya, aku nggak pernah sholat karena dulu di dunia ayahku nggak pernah mendidik aku baca Quran. Karena dulu di dunia ayahku nggak pernah mendidik aku untuk sholat, maka aku tidak sholat, aku tidak bisa baca Quran karena ayahku dulu di dunia nggak pernah mendidik aku. Ya Allah, jangan azab aku doang ya Allah. Ya subhanallah, itu yang dikatakan musuh buat kita, Pak. Innama auladukum wa azwajukum aduwwun lakum. Sesungguhnya anak-anakmu dan istri-istrimu bisa menjadi musuh buat kamu. Katakan maaf mulai hari ini. Supaya apa? Kelak jangan sampai dia menjadi musuh buat kita. Maafkan ayah, nak. Ayah dulu belum sempat mengajarkan kalian. Ayah nggak sempat mendidik kalian agama dengan baik. Tapi sekarang ayah masih ada bersama kalian. Maafkan ayah. Dan sekarang tolong nak, yang nggak bisa baca Quran, ayo belajar baca Quran.
penyesalan ayah. Jangan sampai nanti penyesalan kamu juga dengan anak-anak kamu. Sampaikan itu, kata maaf. Kenapa? Karena kita orang tua juga punya salah. Ya. Kira-kira begitu ayahanda. Mudah-mudahan dengan ucapan tadi ayahanda, ya, mengakui kejujuran. Kalau kita khilaf waktu dia masih kecil, waktu dia masih anak-anak, mudah-mudahan dia teringat dan dia tersadarkan diri. Ya, gitu. Kira-kira begitu. Ibu, silakan. Ya, dah. Ibu tuh yang mau tanya, silakan. Ini masalah yang begini banyak sekali. Ya, maka Allah Rahman, Allah Rahim. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau wanita kan lebih baik sholat di rumah. Tetapi kalau begini kayak lagi kiamat, apa yang lebih baik di rumah atau di masjid? Kalau di masjid kan kita bisa mendengar tausiah, ya, dan itu lebih baik. Kalau di rumah kita kan hanya sendiri dan tidak mendengarkan, tetapi lebih baik di rumah. Yang mana yang lebih baik, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bunda, sebaik-baik wanita Rasulullah katakan adalah yang salatnya di rumah. Kenapa? Ya, kita lihat dulu asbab wurud hadis tadi. Ya, asbabul wurud hadis. Sebab-sebab turunnya hadis. Kenapa kok dibilang tadi lebih utama wanita sholat saja di rumah, menghindari fitnah. Maka disuruhnya di rumah. Ya. Sama. Dulu juga begitu. Wanita tidak boleh ziarah kubur. Ya Bunda, wanita tidak boleh ziarah kubur. Kenapa kok nggak boleh wanita ziarah kubur? Karena wanita keimanannya, egonya atau efek psikologisnya beda dengan laki-laki. Karena perempuan kenapa nggak boleh datang? Dikhawatirkan tadi ketika dia datang ke kuburan, dia ziarah ke kuburan, dia ikut ke kuburan, lalu dia nggak bisa menahan emosi, dia meraung-raung, menangis si jenazah, maka itu yang nggak boleh. Tapi pada saat sekarang ini, apa kata Rasulullah? Fazuruha, datangi kuburanmu. Datangi kuburan keluargamu. Fa innahu nasihatun min ghairi sautin. Sesungguhnya itu adalah nasihat yang tidak bersuara. Maka wanita sekarang boleh nggak datang ke kubur? Banyak nggak orang yang ziarah ke kubur? Banyak. Kenapa? Karena tadi fa innahu nasihatun min ghairi sautin. Sesungguhnya ketika kita ziarah kubur, itu adalah nasihat yang tidak ada suaranya. Ya Allah, jalan Idin, tahun sekian lahirnya, matinya tahun sekian, ya Allah, masih muda banget matinya, ya Allah. Aku dikasih nikmat panjang umur, dikasih nikmat sehat badan, kok aku nggak banyak bekal ibadah aku ya, kok aku nggak masih berani melanggar ketentuan Allah ya. Itu kan iktibar, itu kan nasihat. Maka tadi dulu nggak boleh perempuan baiknya sholat di rumah. Kenapa baiknya sholat di rumah? Dikhawatirkan menjadi fitnah. Tapi kalau ibu datangnya ke masjid bersama suami, kalau yang punya suami, ya, yuk Pak, yuk berangkat ke Masjid Al-Barakah, yuk bareng dengan suami, nggak jadi fitnah. Ya. Oh, saya janda Ustaz, suami saya sudah meninggal Ustaz. Ya ketika ibu janda sendiri, nggak ada suami, ya jangan jalan sendirian. Ajak teman yang sama-sama tadi. Tetangga kita yang mau ke masjid, tidak menjadikan fitnah. Lalu dalam masjid begini nih, yang Bunda tadi bilang, di sini Bunda bisa bertanya, di sini Bunda bisa dengar tausiah, menambah lagi wawasan ilmu pengetahuan, khazanah keilmuan ibu bertambah, maka ini jauh lebih baik, begitu loh. Ya, jadi itu asbab urutnya tadi hadis. Dikhawatirkan apa menjadi fitnah. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya takwa.
Kadang-kadang waktu Ramadan kan ibadah kita meningkat. Amal biasa dilakukan dari sholat subuh, berjalannya meningkat supaya menjadi permasalahan adalah ketika Ramadan sudah kita kembali ke aktivitas sholat. Yang saya tanyakan adalah gimana menjaga diri dengan Ramadan ini selama 9 bulan ke depan dan juga tetap Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin waktu tarawih saya sudah sampaikan Allah Rahman, Allah Rahim. Ya, tadi dikasih waktu. Ada satu waktu sepertiga malam. Allah kasih 12 bulan buat kita. Ya, dari 12 bulan Allah kasih buat kita, Allah kasih 1 bulan yang paling baik, yaitu bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini bukan sekedar tadi mengejar Lailatul Qadar, bukan. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan latihan. Ya. Sekarang ini kita latihan ini. Ya. Bertandingnya kapan? Entar 11 bulan ke depan. Sekarang bukan lagi bertanding, bukan. Sekarang ini lagi latihan. Bertandingnya kapan? 11 bulan ke depan. Kalau sekarang ini bisa etikaf, sekarang ini bisa bangun malam, betul? Sekarang ini bisa masukkan ke tromol, betul? Sekarang ini bisa sholat tepat waktu, betul? Kapan bertandingnya? Besok 11 bulan ke depan. Tuh. Yang mahal tadi, makanya saya katakan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak siapapun yang tahu, bahkan dirinya saja tidak tahu kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar. Yang tahu siapa? Nanti Allah dan orang-orang sekitar. Ya Allah, beda banget si Ubay. Beda banget si Ubay. Kemarin, ya Allah, sama sodako pelit banget, sama tetangga mulutnya kewat banget, sama bini galak banget. Sekarang ya Allah, kelihatan berubahnya. Itu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Selama di mana? Bulan Ramadan. 11 bulan dia bertanding. 11 bulan dia bertanding. Kenapa? Karena sekarang sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi saya katakan, bagaimana menciptakan supaya istiqamah? Ya, ini kalimatnya. Ini kalimatnya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dipanggilkan beriman, tak? Siapa yang disuruh puasa? Orang yang beriman. Setelah kita dipanggil orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sebelum kamunya siapa? Muhammad. Sebelum Muhammad ada nggak perintah puasa? Ada. Di zaman siapa? Nabi Daud. Di zaman siapa? Nabi Musa. Di zaman siapa? Nabi Isa. Itu ada perintah puasa. Ya. Bahkan Musa tidak makan dan tidak minum. Ya. Itu selama berapa hari? 40 hari. Ada diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Artinya apa? Puasa ini diwajibkan ya kepada kamu dan orang-orang sebelum kamu. Tapi di ujung ayatnya Allah berharap apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Bertakwanya kapan? 11 bulan. Ya. Bertakwanya 11 bulan. Saya katakan, kenapa? Kalau saja orang-orang ini 11 bulan menjadi muttaqin, orang-orang bertakwa, demi Allah Indonesia bagus. Bensin gak bakal dioplos. Betul? Emas antam gak bakal dioplos. Beras gak akan dioplos. Ini beras dioplos, bensin dioplos, emas dioplos. Saya bilang sama teman saya sama-sama Ustaz, kita oplos yuk bini kita. Saya bilang begitu. Ngaco aja ente Ustaz, masa bini dioplos. Ini lagi rame-rame dioplos ini, ya. Beras dioplos, bensin dioplos, emas dioplos, bini kita oplos yuk. Saya bilang begitu. Oplosnya bagaimana? Satu di Jakarta, satu di Bandung. Saya bilang begitu, kan dioplos juga namanya. Ya artinya apa? Ini kalau dia muttaqin, 11 bulan dia tampil lebih baik.
La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Bertakwanya kapan? Bukan di Ramadan saja, tapi 11 bulan setelah Ramadan, ya. Bun, ya, 11 bulan. Ya, kalau Bunda menjadi orang muttaqin 11 bulan sama suami, nggak kasar mulutnya. Bunda menjadi orang muttaqin 11 bulan dengan suami, nggak berani ngentit duit suami. Ya, ini kan nggak, Ustaz, bagaimana suami saya pelit sih Ustaz, saya kentit aja duitnya. Ya suami pelit, tapi kan kalau caranya ngentit tetap dosa. Betul Pak? Tetap dosa. Ya. Maka 11 bulan tampillah lebih baik. Itu kira-kira ya ayahandaku ya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang istiqomah nanti setelah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang lain? Nggak apa-apa, boleh silakan. Tanya apa aja deh, boleh deh. Bun, karena ini udah jam 3 nih. Kita sampai jam berapa? 3:30. Ya, ada yang tanya Bunda? Mau tanya THR boleh. Ayo silakan. Ada? Ya silakan. Terima kasih Ustaz. Baik, ya udah, Sedikit, Ustaz. nggak apa-apa dah. Bagaimana menjalankan istiqomah dalam Baik, baik, sama-sama dah. Sayyidina Ali, ayahandaku, Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Sayyidina Ali dalam hadisnya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu tariqin aqrabu ilallah. Nih Sayyidina Ali nih bertanya nih. Sayyidina Ali itu menantunya Rasulullah plus sahabatnya Rasulullah. Ya, menikah dengan siapa Sayyidina Ali? Dengan anak Rasulullah siapa? Fatimah. Ya. Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Rasulullah. Kalau udah tanya tadi, apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, ayu tariqin aqrabu ilallah. Ya Rasulullah, jalan apa supaya aku selalu bersama-sama dengan Allah? Jalan apa supaya aku selalu dekat dengan Allah? Ayu tariqin aqrabu ilallah. Jalan apa supaya aku selalu dekat dengan Allah? Artinya apa? Supaya aku selalu bersama-sama dengan Allah. Jawaban Rasulullah apa kepada Sayyidina Ali? Wahai Ali, alaika, kepadamu, bimudawamah. Apa mudawamah? Mendawamkan. Apa mendawamkan? Mengistiqomahkan. Apa mengistiqomahkan? Membiasakan. Alaika bimudawamah, mendawamkan, mengistiqomahkan, membiasakan zikir la ilaha illallah sirran wa jahran. Sirran pelan, wa jahran keras. Maka ketika Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali, alaika bimudawamah, hendaklah engkau mendawamkan, membiasakan zikir la ilaha illallah sirran wa jahran, pelan dan kencang. Artinya apa? Ketika kita bisa istiqomah seperti itu, maka itu insya Allah sekecil apapun yang namanya maksiat, sekecil apapun yang namanya dosa, sekecil apapun yang memang dilarang oleh Allah, kita nggak akan berani untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena hidup kita bersama dengan Allah. Contoh, sirron, pelan. Bang Ubay naik mobil sendiri. Dah, naik mobil sendiri. Ya. Terus dengernya lagu dangdut. Kan di mobil ada tipnya dong. Ya. Naik mobil sendiri nih, yang kita dengar lagu dangdut. Yang kita dengar lagu barat. Nih kuping nih dengar lagu dangdut nih. Kuping kita dengar lagu barat nih. Coba lihat. Sendiri di mobil, nggak ada teman, sendiri. Tiba-tiba motor nyelip kita. Nyang. Apa kita bilang? Apa kita bilang?
setan, kurang ajar, emang jalanan punya bapak moyang lo. Itu. Iya nggak? Itu kuping, baru kuping, belum hati. Coba lihat. Naik mobil sendiri. Naik mobil sendiri. Sendiri. Yang kita dengar murattal Quran. Yang kita dengar sholawat kepada Rasulullah. Mikralet nih. Subhanallah. Astagfirullah. Jalan duluan. Gua juga antar sampai. Beda nggak? Beda nggak? Beda ya? Itu baru telinga itu. Bagaimana tadi? Bimudawamah, mendawamkan, mengistiqomahkan zikir, sirran wa jahran. Jantung kita berdetak deng. Jantung berdetak deng. Jantung berdetak deng. Berdetaknya jantung berbarengan dengan asma Allah, 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 Allah. Nih, Allah, 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 Allah. Maka sekecil apapun yang namanya maksiat nggak berani kita kerjakan. Kenapa? Jantung berdetak bersama asma Allah. Tuh. Sirannya tuh. Wajarot dan kenceng. Tadi. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jahronnya tadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La maksuda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Kencang. Kenapa kok kencang? Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali zikir tadi pelan dan kencang, bukan pilihan, bukan au. Kalau au itu namanya pilihan, tapi ini wah. Sirran wa jahran, pelan dan kencang. Kenapa kencang? Ketika kita zikir kencang tadilah itu, ketika istiqomah zikir kencang tadi, maka dia akan mengkikis habis dosa-dosa kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la maksuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Nikmat rasanya. Kalau istiqomah begitu, maka dosa-dosa akan terkikis habis. Logikanya begini. Bang Babai, kalau ini besi, kalau ini besi, besinya karatan, ngilangin karatnya diapain udah? Diamplas, ya, diamplas karena dia karatan, ngilangin karatnya diamplas. Kalau ngamplasnya pelan-pelan ngamplasnya, hilang nggak karatnya? Hilang tapi lama. Kalau mau hilang cepat itu, ngamplasnya harus kenceng. Halo, dosa Bang Babai itu udah berkarat lebih daripada 50 tahun. Betul? Hah? Dosa Bapak ini berkarat lebih daripada 60 tahun. Dosa di hati kita itu, karat dosa di hati kita lebih daripada, ya Allah, dosa saya lebih daripada 50 tahun, Pak. Karat dosa di hati saya ini. Ya, mengkikis habisnya bagaimana? Tadi zikir. Kalau zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hilang sih hilang tapi lama. Tuh. Mau hilangnya cepat tadi alaika bimudawamah zikir la ilaha illallah sirran wa jahran. Dijelaskan lagi oleh Allah dalam salah satu hadis qudsinya. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Likulli syai'in siqalah. Likulli syai'in siqalah. Segala sesuatu punya alat cuci. Baju ada alat cucinya. Piring ada alat cucinya. Karpet ada alat cucinya. Likulli syai'in siqalah. Segala sesuatu punya alat cuci. Wasiqalatul qalbi, dan alat cucinya hati zikrullah, zikir, ingat kepada Allah.
Tuh, alat cucinya hati tuh. Ya. Maka kalau mau istiqomah tadi, cuci hatinya. Amplas karat dosa di hati tadi. Bagaimana? Zikir sirran wa jahran. Pelan dan kencang. Jadi kalau ada di masjid orang zikir kencang, jangan pakai bilang begini. Ini kadang-kadang orang Islam juga sih. Orang Islam juga. Di masjid habis subuh dia zikir la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Orang Islam juga yang tinggal sebelah masjid zikir kencang-kencang amat. Emang Allah budak apa tuh? Yang ngomong begitu orang siapa? Orang Islam juga. Ngaji lo makanya. Belajar lo makanya. Orang zikir kencang tadi bukan dia yang mau. Rasulullah yang mengajarkan kepada Sayyidina Ali. Yang akhirnya sampai kepada kita. Tuh. Paham? Ya? Gitu ya? Oke. Ada yang lain? Silakan. Terakhir. Oh, udah 3:30 benar. Cepet banget ya. Ya. Udah nih mau nanya nih, tapi tadi nih udah. Tadi katanya mau nanya. Ayo nanya dah, coba dah. Nanya lah dah. Nanya lauknya apa juga boleh sekarang. Katanya tadi lauknya ini sekarang ya ikan dikasih tauco, katanya begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul. Supaya tenang. Ini sekarang lagi banyak orang galau memang ini ya. Pajak 12%, betul? Pajak naiknya 12%. Beras mahal, bensin mahal, stres. Sampai ustadz ceramah aja dipajakin juga, ya Allah. Di sini ada pajaknya nggak amplop ustadz ceramah di sini, ya Allah. Ya Allah. Benar Pak. Ustadz ceramah aja dipajakin 12%. Saya kaget itu terima. Kayak tadi aja saya di Betsaidah, rumah sakit Betsaidah, ya, di Serpong. Tanda tangan saya. Tanda tangan. Ada pajaknya 12%. La ilaha illallah. Transport ustadz itu pajakin juga dalam hati saya. Ini ya. Tapi tadi wa mayyattaqillah. Wa mayyattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yakin dia kepada Allah, ya, yaj'al lahu makhraja. Akan dikasih jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki entah dari mana datangnya. Maka berharapnya nyantelnya kepada siapa? Allah saja. Jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia, ya Allah, ya. Yang ada apa? Kecewa kita. Dulu kita taruh harapan sama Prabowo, betul? Ternyata Prabowo kayak begini, kecewa nggak kita? Kecewa nggak kita? Kecewa kita. Kenapa? Kau taruh harapan kepada Prabowo. Yang akhirnya apa? Tadi, ya, macan ditelan kodok namanya itu. Ya. Taruh harapan kepada siapa? Kepada Allah. Maka hidupmu tidak akan kecewa. Ya. Janji Allah bagaimana? Tadi dalam surat At-Talaq ayat 2. Wa mayyattaqillaha. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Akan dikasih jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki entah dari mana datangnya. Udah gitu aja. Ya. Soal udah dagang, ya dagang aja. Ikhtiar namanya, betul? Ketika dagang ikhtiar, ya Allah, aku memang ikhtiar mencari rezekimu, ya Allah. Aku ingin menggapai rezekimu, ya Allah. Mudah-mudahan aku jalan ke pasar, ya Allah. Ini adalah solusi jalan aku ikhtiar kepadamu, ya Allah. Ya. Ada junjung di atas kepala. Alhamdulillah, ya Allah. Hari ini 3 potong yang laku, ya Allah. Junjung. Jangan dapat 3 potong yang laku. Dari pagi sampai siang cuma 3 potong. Ya, besok nggak dikasih lagi sama Allah.
Betul? Jungjung di atas kepala. Hari ini dapat 15. Alhamdulillah Allah. 15 potong baju hari ini ya Allah. Mudah-mudahan ini jadi berkah ya Allah. Buat anak-anakku, buat istriku. Jungjung di atas kepala. Ini kita enggak. Yang ada apa tadi? Ya. Dari pagi sampai sore begini doang ya Allah. Capek mana ngantuk banget. Ya. Semakin jauh kita dengan Allah. Semakin jauh kita rasa syukur kita kepada Allah. Itu yang bikin jadi galau. Saya dipotong, alhamdulillah. Berarti aku sudah nyumbang buat negara. Gitu aja. Padahal negara nggak pernah nyumbang buat aku. Tahu aja. Apa pernah negara? Cariin kita kerja? Enggak. Negara nggak pernah cariin kita kerja loh. Apa negara pernah bikinin buat kita surat lamaran? Nggak pernah. Betul? Tapi ketika kita bikin surat lamaran, kita taruh di tempat pekerjaan kita, di perusahaan anu, di PT anu, betul? Ketika kita terima gaji, dipotong nggak sama pemerintah? Potong pajak. Lu nyariin kerja aja kagak, bikinin surat lamaran aja kagak, giliran gue terima gaji dipotong pajaknya. Kan begitu nggak? Ya sudah, jangan pakai marah. Mudah-mudahan ini adalah bagian daripada kita bisa berkontribusi dengan negara. Gitu aja. Kalau pikirin stres, ya. Nah, maaf. Nih yang tua-tua model begini nih. Nih, yang tua-tua model begini. Maaf. Semakin tua, penyakit semakin ada, betul? Yang kena diabetes lah. Hah? Ada yang kena diabetes? Yang kena darah tinggi lah. Ada? Hah? Yang kena apa lagi? Hah? Asam urat lah. Ketika kena asam urat, dengkul ngilu. Ketika kena darah tinggi, pulsing, ya kan? Udah nggak usah pakai ngeluh. Nggak usah pakai ngeluh. Kenapa? Karena setiap orang ada bagiannya masing-masing. Bapak yang dikasih diabetes, ini bagian dari Allah. Terima nggak? Kalau kau terima dengan ikhlas, ya Allah, ini adalah bagian yang kau berikan buat aku, ya Allah. Sekian tahun kau berikan kesehatan. Lalu di usia aku yang sudah 60 tahun, kau kasih aku diabetes, ya Allah. Yang aku harus tiap hari minum obat. Udah terima aja. Nggak stres. Ya? Dikasih asam urat, ya Allah. Ini memang bagian darimu ya Allah untuk aku ya Allah. Ya, asam pakai diuratin, ya, urat diasemin. Apa asam diuratin? Ya kan? Asam diuratin apa asam apa urat diasemin? Hah? Udah terima aja, nggak stres. Tapi kalau kau nggak bisa menerima, ya begini amat ya Allah. Mana dengkul ngilu, pinggang sakit, stres ya mati lu ntar ya kan? Udah jangan stres. Tiap orang ada bagiannya masing-masing. Ketika kita bisa menerima ini bagian dari Allah buat kita, maka hidup kita tenang, nggak stres dah, ya. Sama, itu aja. Di Cipinang itu toko beras jajar dah, toko beras jajar. Tapi rezekinya ada aja semuanya dah, ya. Walaupun 2 liter, walaupun 2 karung, ada bagiannya masing-masing. Jangan stres. Udah dagang di Tanah Abang betul? Hah? Tamrin, emang udah begitu aja udah. Ya dagang di Tamrin ya Allah. Apalagi sekarang Tamrin bikin sepi bulan puasa ya. Udah terima aja udah. Banyakin zikir kepada Allah ya. Sambil nunggu baca Quran. Begitu dong. Ya. Kalau kau nunggu kau baca Quran enggak stres. Ya. Ini udah nunggu toko sepi yang ada ngomongin orang. Ya, ujung-ujungnya main gaplek ya di lantai 3 ya kan. Udah gitu lo makan tiku dah tuh. Pisang goreng sama ketan. Udah gak berkah lo ya kan. Udah zikir aja kepada Allah. Kira-kira begitu ya. Udah ya deh. Udah 3:30 nih. Gimana? Udah. Baik. Yuk sama-sama berdoa. Kita sahurnya jam berapa di sini? 3:30. Emang sahurnya di sini? Alhamdulillah. Udah datang belum nasinya? Udah datang belum? Takutnya saya udah doa belum, nasi belum datang kan begitu. Hah? Baru ngidupin kompor ya. Nanya aja lagi dah. Kompor baru dihidupin katanya. Udah nyampe. Alhamdulillah. Saya takutnya saya udah selesai doa, itu belum ada makanan sahurnya. Kalau udah ada ya saya doa ya. Baik, yuk sama-sama kita berdoa. Ya, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ayahanda, bapak, ibu yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang istiqomah. Yang orang-orang mampu menjaga Ramadannya dari awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan di antara kita semua dan kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar.
malam Lailatul Qadar tadi tidak siapapun yang tahu, ya, kecuali hanya Allah dan orang di sekitar kita yang tahu kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar dari mana? Perubahan hidup kita 11 bulan setelah Ramadan, ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita angkat dua belah tapak tangan kita kosongkan pikiran kita. Ini waktu yang mustajabah, ini waktu yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Lakal hamdu ya Allah, ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tada' lana fi maqamina zamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar. Kami hamba-hambamu yang dhaif ya Allah. Kami hamba-hambamu yang lemah ya Allah. Kami hamba-hambamu yang bergelimangan dengan dosa ya Allah. Zunubi mislu a'dadir rimali. Dosaku bagaikan bilangan pasir ya Allah, yang aku sendiri tidak sanggup untuk menghitungnya ya Allah. Yang tahu dosaku hanya Engkau dan hatiku sendiri ya Allah. Maka di bulan Ramadan ini ya Allah, di malam bulan Ramadan ini ya Allah, di dalam rumahmu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, terima tobat kami ya Allah, maafkan semua kesalahan kami ya Rahman, innaka ala kulli syai'in qadir, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar. Berikan kekuatan dalam hati kami ya Allah untuk bisa melaksanakan semua perintah-perintah-Mu ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar. Berikan kekuatan dalam hati kami ya Allah untuk bisa menjauhi semua larangan-larangan-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan kami semua ya Allah yang hadir pada malam hari ini ya Allah adalah orang-orang yang istiqamah, adalah orang-orang yang mudawamah, senantiasa ingat kepadamu, zikir kepadamu, salat tepat waktu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar. Kau titipkan anak-anak kepada kami ya Allah. Kau amanahkan anak-anak kepada kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, yang taat kepadamu dan cinta kepada kami kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, Kau titipkan anak-anak kepada kami ya Allah. Kau amanahkan anak-anak kepada kami ya Allah. Terkadang sulit kami menasihati anak kami ya Allah. Terkadang berat ya Allah kami menasihati anak kami ya Allah. Engkau yang menjadikan dia begitu ya Allah. Engkau pula yang membalikkan hatinya ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati seseorang, balikkan mata hati anak-anak kami ya Allah di jalan-Mu. Balikkan mata hati anak-anak kami dalam taufik-Mu. Balikkan mata hati anak-anak kami dalam hidayah-Mu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar. Jadikan rumah tangga kami ya Allah rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah warahmah. Jadikan istri kami ya Allah istri yang ikhlas dalam mengabdi di rumah tangga ya Allah. Jadikan suami kami ya Allah suami yang ikhlas mencari rezeki buat keluarga dan anak-anaknya ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar. Masih teringat dalam benak kami ya Allah. Masih teriang-iang dalam ingatan kami ya Allah. Begitu susahnya dulu kedua orang tua kami mendidik kami. Begitu beratnya dulu ayah ibu kami mengasuh kami. Berkat kasih sayang kedua orang tua kami lah ya Allah.
Berkat didikan kedua ibu bapak kami lah ya Allah, kami bisa seperti ini ya Allah. Berkat kasih sayang kedua orang tua kami lah ya Allah, kami bisa menikmati kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai ibu, wahai ayah, kami belum sempat membalas jerih payahmu, kami belum sempat membalas kasih sayangmu, tapi Allah lebih dulu sayang, Allah lebih dulu memanggilmu. Ya Allah, kalau memang kedua orang tua kami sudah Engkau panggil ya Allah, ya Allah, kalau memang kedua orang tua kami sudah Engkau panggil ya Allah, maafkan semua kesalahannya ya Allah, terima semua amal ibadahnya ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah, jadikan kuburnya taman dari taman surgamu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, jangan siksa kedua orang tua kami dalam kuburnya ya Allah. Jangan azab ayah ibu kami dalam kuburnya ya Allah. Dia sudah susah dulu membesarkan kami, dia sudah berat dulu mendidik kami ya Allah. Jangan siksa dia lagi ya Allah, jangan azab dia lagi ya Allah dalam kuburnya ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, masukkan kedua orang tua kami dalam surgamu ya Allah. Masukkan kedua orang tua kami dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama kedua orang tua kami dalam surgamu ya Allah. Masukkan kami semua ya Allah dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, surga enggak akan indah ya Allah, surga enggak akan nikmat ya Allah, surga tidak akan enak ya Allah kalau tidak bersama kedua orang tua kami ya Allah. Surga tidak akan terasa indah ya Allah kalau tidak bersama ayah ibu kami ya Allah, yang pernah mengasuh kami, yang pernah membelai dan menyentuh kasih sayang kepada kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, kalau memang kedua orang tua kami masih tinggal bersama-sama kami, panjangkan umur dunianya ya Allah. Angkat segala penyakit-penyakitnya ya Allah. Mudahkan dalam segala urusan dunianya ya Allah. Berikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah ya Allah buat kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, muliakan kedua orang tua kami dalam hidup dunianya ya Allah. Berkahkan kelak kedua orang tua kami dalam hidup akhiratnya ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar. Terkadang kami malu ya Allah, terkadang kami malu ya Allah. Kami banyak minta, kami banyak mohon kepadamu ya Allah, tapi kami masih berani melanggar ketentuanmu ya Allah. Tapi kami masih berani khilaf ya Allah, bahkan kami berani meninggalkan sholat dengan sengaja ya Allah. Kami banyak kemauan, kami banyak mohon, kami banyak minta ya Allah, tapi kami terkadang lalai akan perintahmu ya Allah. Tapi ya Allah, kami semua yakin Engkau zat yang maha rahman, Engkau zat yang maha rahim, Engkau zat yang maha pengasih, Engkau zat yang maha penyayang. Sayangi kami semua ya Allah, terima tobat kami semua ya Allah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf yang benar dari Allah, yang salah atas dasar kebodohan saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.